penyidik-penyidiknya. Ini respon dari pihak Jokowi seperti apa, Pak Rifai? Ya, pertama kami mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Barreskrim, yang sebenarnya kesimpulan ini tidak hanya mengacu kepada hasil laboratorium forensik ya, tapi juga sudah dilakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa hingga 39 saksi, termasuk pihak UGM dan teman-teman kuliah, termasuk juga meneliti bukti-bukti surat yang dimiliki oleh pihak UGM terkait perjalanan perkuliahan Pak Jokowi. Paling tidak sudah ada dua fondasi yang cukup baik ya, untuk membuktikan fakta yang kami yakini selama ini. Pertama adalah pernyataan resmi dari UGM, karena sebenarnya di dalam kasus umum itu kan untuk menguji kebenaran ijazah itu sebenarnya cukup mengkonfirmasi pada penerbit gitu ya. Itu sudah dilakukan, ternyata juga masih belum menyelesaikan persoalan. Kita bawa ke ranah hukum, sekarang pihak penyelidik Barreskrim Polri sudah mengeluarkan suatu keputusan. Menurut saya sudah ada dua fondasi yang cukup baik ya, untuk bisa meluruskan isu yang selama ini berkembang. Kadang kalau dari Pak Jokowi sih kami yakini betul, apalagi Pak Jokowi ya, karena beliau yang mengalami langsung, berkuliah langsung selama 5 tahun ya. Sehingga ya kami tidak bukan hanya untuk mendudukan fakta yang sebenarnya, termasuk ya memulihkan ya nama baik dan martabat beliau yang selama ini seolah-olah menggunakan ijazah palsu. Oke, tapi sudah dibilang bahwa ini asli, kemudian kasusnya dihentikan oleh Barreskrim, tapi kemudian kan ada pihak-pihak yang masih kontra lah istilahnya, masih belum percaya dengan adanya hasil dari uji laboratorium ini. Nah, kalau dari Pak Jokowi sendiri, ini bagaimana menanggapinya Pak? Ini kan katanya belum final gitu ya, kalau kata Pak Roy Suryo yang sebagai salah satu terlapor di Polda Metro Jaya, ini kan belum final dan masih ada ranah pengadilan. Nah, ini kan sudah di stop sebenarnya kalau di Barreskrim sendiri. Ya, kembali lagi kalau kami pertama selain kami menghadapi laporan yang diajukan TPO di Barreskrim yang kemarin sudah mengerucut ya untuk sebuah hasil, kami sendiri sebenarnya juga melakukan upaya hukum. Ya, tidak lain sebenarnya Pak Jokowi ini hanya ingin mengupayakan keadilan bagi martabat dan kehormatannya, yang selama ini bahkan sudah cukup lama ya soal ijazah palsu ini terus digulirkan. Nah, terakhir sebenarnya beliau sendiri kan setelah lengser sudah kembali ke keluarga, yang ngurus cucu, kehidupan sosial. Kita berharap waktu itu isu tidak terus bergulir, tapi kenyataannya beberapa bulan setelah lengser masuk laporan di Barreskrim dan isu semakin bergulir, sehingga mau tidak mau akhirnya perlu menempuh langkah itu sekedar untuk ya mendudukan ya fakta yang sebenarnya terjadi, dan nanti kita lihat perkara ini yang berjalan di Polda. Termasuk juga kami masih menghadapi beberapa gugatan yang sekarang berjalan ini di PN Surakarta dan di Sleman. Ya. Termasuk juga sebenarnya kami 2 tahun yang lalu juga sudah menghadapi gugatan dari teman-teman TPU. Oke, jadi walaupun yang di Barreskrim berhenti, namun yang di Polda, kemudian di PN Sleman dan Surakarta masih terus berjalan. Oke. Betul, masih terus berlangsung. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan sudah diketok gitu ya bahwa ijazah Jokowi identik atau asli dari Barreskrim gitu ya. Tapi di sisi lain masih ada pro kontranya nih Pak, terutama di pihak terlapornya di kasus lain, Pak Roy Suryo gitu. Apakah kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Barreskrim ini sudah tepat sekarang dilakukan atau terlalu cepat sebenarnya karena masih ada polemik di belakang ini? Kalau saya nggak bisa mengatakan terlalu cepat atau tepat apa enggak. Justru sejak Pak Jokowi itu memberikan laporan kepada Polda Metro, ya, ini gonjang-ganjing selama ini ya, kalau saya lihat ini kan sebetulnya peristiwa hukum, pelanggaran hukum pidana sebetulnya ya. Yang satu pelanggaran hukum pidana itu menohok orang lain ini ijazah palsu padahal dia nggak tahu itu palsu. Yang satu lagi mengatakan belakangan ini baru lapor bahwa merasa terhina ataupun terginikan. Nah, itu kasus pidana. Sebetulnya ini intinya adalah pembuktian ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak. Cuman sekarang yang saya amati yang selama ini terjadi itu bagi saya kok seperti sandiwara ya, sandiwara di media antara orang yang menuduh bahwa dengan teori-teori yang disampaikan pada masyarakat bahwa cara membuktikan itu begini. Padahal itu teori yang keliru itu. Nah, tapi karena selama ini beredar di media ya itu nggak ada endingnya. Nah, kemarin begitu Pak Jokowi lapor itu, ini sudah on the right track itu untuk menyelesaikan gonjang-ganjing ini, gonjang-ganjing mengenai tanda tanya apakah ini asli atau tidak itu. Nah, kemarin dengan dilaporkannya Pak Jokowi, melaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro dan kemudian dilaporkannya itu lagi
menunjukkan ijazah palsu di ini kan di Bareskrim, maka ini berarti sudah dibawa ke proses pidana. Proses pidana itu Pak mulai dari LP atau pengaduan ya, kalau itu bukan dianggap itu bukan suatu pidana ya, namanya pengaduan namanya. Kemudian disampaikan pada polisi melakukan penyelidikan, kalau penyelidikan menemukan ada itu suatu tindak pidana baru masuk ke penyidikan. Nah, penyidikan nanti kemudian dibuat, kalau unsurnya cukup dikirim ke jaksa kalau memenuhi syarat untuk menuntut dimasukkan ke pengadilan. Jadi kemarin itu kan yang di Bareskrim, yang tuduhan itu ijazah palsu ya, tuduhannya gitu kan. Ya. Saya sangat salut ya dengan Mabes Polri. Karena ternyata dulu yang dia ngomong-ngomong bahwa 90% kita sudah meriksa, tinggal 10% itu Pak lapor. Saya dulu itu tanda tanya, ngapain mesti pakai lapor? Sebetulnya ini pembuktian ijazah palsu itu tanpa lapor pun itu cukup dengan mengecek dari mana sumbernya, bukti-bukti yang ada di situ apa valid apa tidak, itu sudah cukup. Tapi kemarin kan lapor, hasilnya identik gitu kan. Itu istilah daripada uji lapor Pak. Uji lapor itu kalau sama ya itu namanya identik. Kalau tidak ya tidak identik, bukan asli palsu. Nah kemarin itu kan yang dibandingkan kan antara ijazahnya Pak Jokowi dengan ijazahnya temennya yang ada di situ. Karena itu identik berarti bisa disimpulkan bahwa ini ijazah ini sama keluarannya dari UGM. Nah dengan gitu saya kira itu harusnya rakyat atau siapa bisa menerima itu, jangan digoreng-goreng lagi nanti wah ini belum selesai. Itu ngomongnya Pak Roy kan itu kan. Belum selesai gitu. Ya bagi dia belum selesai karena kalau dia kan semangatnya kan yang penting itu rame-rame terus saja ini nggak selesai. Itu. Jadi memang rakyat bisa membaca ini. Cukup dengan ke penerbitnya sebenarnya sudah bisa memastikan itu asli, kemudian tapi masih kemudian berjalan lagi diuji lapor, dibilang identik. Sekarang pun ketika dibilang identik ada istilah lagi nih Pak, ini identik bukan otentik. Nah ini bagaimana itu permasalahannya Pak? Itu ya Pak, itu kehebatan memamerkan suatu pendapat. Padahal kalau menurut saya itu pamer ketidaktahuan Pak. Jadi sebenarnya perbedaannya apa itu istilah daripada hasil dari lapor. Lapor itu kerjanya ya, itu ijazah asli, ini yang diduga palsu, dibandingkan kan gitu kan. Kemarin itu yang diuji di lapor adalah antara ijazah yang asli Pak Jokowi dengan pembandingnya itu ijazah asli-asli yang lainnya, yang temannya. Nah, kan jadi identik sama ini. Bukan ini mengatakan Pak Jokowi ini asli, bukan. Aslinya itu sudah disebutkan tadi Pak Rifai tadi ya. Dengan penelusuran dari UGM itu sudah cukup sebetulnya. Cuman kemarin itu saya hebatnya ya, Bareskrim itu artinya apa? Menandingi daripada teori-teori yang dikembangkan oleh para penggugat itu yang mengatakan saya ahli forensik, ini kok membuktikan forensik. Padahal itu kan keliru. Itu istilah identik sama asli aja dia nggak ngerti itu. Dibilang itu identik belum tentu asal, nggak asal. Itu aja. Ini yang dikembangkan, ini kasihan rakyat kalau dikasih teori-teori kayak gitu. Karena yang ngomong itu pakar kan Pak. Mengaku dirinya pakar, disangkanya itu pakar-pakar semuanya itu. Tapi kenyataannya beliau pakar di satu tertentu, tetapi dia pakai teori apa ya? Falsi Pak ya, namanya itu aja. Itu yang. Kalau Pak Rifai menanggapi seperti apa? Ini kan lagi-lagi ya, ini kan kalau kata Pak Arianto tidak ngerti gitu ya kalau ngomongin soal identik versus otentik. Tapi kemudian yang dibilang oleh Pak Roy Suryo juga justru harus dibuktikan lagi dong. Ini kan kita pakai pembanding, pembandingnya identik dengan yang dibandingkan gitu. Tapi ketika nanti ternyata yang dibandingkan ini ternyata juga tidak dipastikan keasliannya, ini kan menjadi pertanyaan juga kata Pak Roy Suryo. Ini kalau misalnya sama-sama identik tapi sama-sama identiknya tidak asli ya gimana tuh? Gimana Pak Rifai? Ya kalau kami sih ya kembali lagi kami sudah mengikuti ini cukup lama sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan memang di dalam banyak kesempatan saya juga bilang bahwa ini gendang ini akan terus ditabuh. Apapun itu ya. Sudah dijelaskan, sudah dinyatakan oleh lembaga resmi, tetap akan dicari terus persoalan-persoalannya, dibangun argumen-argumen untuk membuat publik tidak percaya. Ya. Dan ini akan terus-menerus ya, sampai kalau dugaan kami, mohon maaf Mas, nanti di pengadilan pun, pengadilan sudah mengetuk palu, dinyatakan bersalah, tetap dibilang ada intervensi pengadilan dan segala macamnya gitu. Kalau yang kita lihat justru saya sependapat dengan Pak Arianto, sebenarnya
kemarin Bareskrim juga cukup berlebihan gitu ya. Sampai harus melakukan uji lapor, mengikuti gendang kemarin kan, ini digital forensik dan segala macam. Padahal secara sederhana kita lihat, sesuatu yang bersifat analog tidak mungkin diuji secara digital gitu. Ini istilah radio ini AM/FM nggak nyambung gitu ya. Tapi ya kemarin Bareskrim mungkin dengan etikat baik Pak, biar komprehensif masuk, ya oke. Cuma juga saya juga terima kasih pada akhirnya tidak terlalu ikut dengan gendangnya, segera diambil sikap. Tinggal kita lanjutkan dengan proses hukum selanjutnya gitu ya. Dan menurut saya gini, ini kan di era post-truth seperti ini, ya inilah kita coba hukum menjadi jalan keluar, solusi untuk menyelesaikan. Harus ada satu lembaga yang akhirnya memutus secara konstitusi ya, yaitu lembaga peradilan. Karena kalau dibiarkan semua berpendapat, nggak pernah selesai. Berarti nanti prosesnya akan kita lihat ataupun kita amati ketika yang di Polda berarti laporannya Pak Jokowi. Kalau kami begitu, jadi salah satunya kami akan memastikan ini perkara berjalan ya. Sekalipun tidak perlu terburu-buru, tetap objektif, berimbang, terbuka ya Pak Rianto, kita harapkan ya, agar publik juga bisa mengikuti, termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang sedang berjalan gitu ya. Biar dari sini kita betul-betul ada sebuah kepastian. Jadi ada putusan inkrah yang sudah menjadi keputusan terakhir ya. Tapi lagi-lagi ya, pasti aja akan dipersoalkan gitu ya, karena di putusan-putusan sebelumnya juga selalu digaungkan. Oke, menyambung tadi terkait dengan pembandingnya, kan 3 temannya Pak Jokowi semasa kuliah gitu ya, Pak Arianto. Kalau misalnya di dalam kepolisian, ini kita ngomongin uji lapor gitu ya, walaupun sebenarnya tidak perlu katanya, ini kan sudah diuji lapor, itu dengan membandingkan dengan ijazah lainnya, yang kata pihak Roy Suryo, belum tentu asli juga. Ini jangan-jangan ada komplotannya juga, ini sebenarnya komplotan ijazah-ijazah yang kita perkirakan ini asli gitu. Nah, ada nggak sih Pak metode lain yang dilakukan untuk memastikan ijazah itu asli tanpa harus dengan membandingkan gitu? Misalnya tintanya diuji, kertasnya diuji, atau seperti apa Pak? Ini ya Pak ya, ini makanya ini saya sampaikan pada masyarakat ya. Disebarkan mengenai teori pembuktian forensik digital dan sebagainya itu oleh seorang yang mengatakan ahli. Padahal Pak ya, kalau teori pembuktian dengan pakai itu tadi, pembanding lapor itu tadi itu untuk membandingkan apakah yang antara ijazah yang ya dokumen yang asli dengan dokumen yang diduga palsu, itu dibandingkan Pak. Dibandingkannya pasti apa itu kertasnya lah, jenis itunya lah dan sebagainya. Itu kalau kita membandingkan antara dokumen yang diduga palsu yang dipakai oleh Pak Jokowi dengan dokumen yang asli yang seharusnya kan gitu kan. Itu yang terjadi kan kayak gitu. Nah mereka itu yang menggugat kan selama ini ijazah palsu ini saya copy, kan konyol itu Pak. Kopian daripada ataupun produk digital, dia pakai teori forensik laboratorium dan sebagainya, disampaikan ini yang paling ilmiah gitu. Itu kan konyol, itu teori yang keliru Pak. Pembuktiannya itu nggak gitu. Nah sekarang ya harusnya itu ginilah, mohon jangan sampai ya menebarkan suatu ilmu-ilmu ataupun pendapat-pendapat yang seakan-akan benar, tapi sekarang sudah diuji dengan kebenaran yang nyata ini, kemudian masih terus itu, menurut saya itu tidak baik. Karena itu akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan. Kan yang didorong kan itu ketidakpercayaan kepada aparat terus. Nanti kemudian wah ini semua kong kali kong, polisi takut dengan Pak Jokowi misalnya kayak gitu kan, sampai lapor pun nggak dipercaya ya, harus lapor luar negeri. Itu kan menghasut ya, menghasut masyarakat tidak percaya kepada apa yang ada di negara ini. Sementara ini Pak, kehancuran kita daripada hasutan-hasutan itu sudah mendunia. Pak Jokowi sebagai presiden yang terkenal di dunia dikabarkan inilah presiden terkenal di dunia ini. Sayangnya kok dia itu palsu. Pakai ijazah palsu. Ini kan cara ya Pak ya, melanggar HAM orang lain. Melanggar, tapi dengan kebebasan berbicara. Tapi beda lagi kalau seandainya kan sudut pandang mereka, wah kita ini dikriminalisasi, HAM kita nggak dilindungi. Kenapa kok kita dipanggil nggak ada nama kita? Lah dia sendiri sudah menghakimi Pak Jokowi gitu, ya. Kemudian dengan sampai dunia tahu, kita saja Pak ya, nangkep orang itu aja sekarang masih ditutup sini, masih pakai pakai inisial ya. Inisial ya. Itu dalam rangka melindungi praduga tak bersalah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan menuduh tanpa bukti sudah digembar-gembar kemana-mana. Mereka kan itu melanggar. Tapi dia gembar-gemborkan bahwa ini melanggar
kebebasan itu kok. Contohnya kayak gitu, Pak. Oke. Ini tapi saya mewakili pernyataan dari Pak Roy Suryo. Saya tidak mewakili Roy Suryo, tapi saya mewakili pernyataan Roy Suryo yang mempertanyakan juga, oke, kalau memang asli kemarin Bareskrim sudah rilis gitu ya dengan banyak narasinya, pernyataannya, tapi mana ijazahnya gitu, Pak Rifai? Kan ada Dokter Tifa juga bilang bahwa kalau misalnya narkoba kan ada bukti sabunya. Kalau pembunuhan oke, ini bajunya, ini senjatanya. Nah ini kan kemudian ditanyakan lagi mana ijazahnya. Pak Jokowi nggak berani untuk menunjukkan ijazah ini, walaupun katanya Pak Jokowi bilang saya akan berani tunjukkan di pengadilan ataupun kalau sudah ada permintaan dalam proses hukum. Gimana nih? Oke. Jadi fisik ijazah ada di tangan beliau, ya. Sekarang di kediaman beliau di Solo. Dan kemarin sempat kita bawa ke Bareskrim karena diminta, 2 minggu yang lalu diminta, kita serahkan. Bahkan di Bareskrim sendiri dilihat oleh banyak petugas, termasuk diminta untuk ditinggalkan. Kami tidak menyangka untuk ditinggalkan, tapi karena kami juga ingin cepat selesai lah ya. Beliau menerangkan bahwa ini mau uji lapor, ya udah kita ikuti saja. Dan baru kita terima 2 minggu yang lalu. Jadi sempat 2 minggu dipegang oleh Bareskrim. Jadi kenyataannya itu ada dan disaksikan oleh banyak pihak. Bahkan juga sempat di Solo ditunjukkan kepada teman-teman wartawan kan. Artinya secara fisik ada. Nah, cuma memang kami begini, kami melihatnya pertama karena ini data pribadi, nggak mungkin disebarluaskan tanpa manfaat atau tanpa tujuan. Tapi kalau demi proses hukum pasti kami tunjukkan kan, satu itu. Kedua, ada jaminan ditunjukkan selesai. Dong kami yakin juga tidak selesai. Oke, tapi Pak, UGM sebagai lembaga resmi sudah membuat satu konferensi pers, bahkan menunjukkan di layar besar itu kopi dari ijazahnya Pak Jokowi. Waktu itu alumninya di sampingnya juga bawa ijazah. Apa sudah nggak cukup itu di institusi resmi UGM ditunjukkan di belakang, malah jadi persoalan kan? Fontnya dicari persoalan, terus New Roman, ya seolah-olah itu belum pernah ada dalam dunia printing ya. Memang bukan printing, itu offset gitu kan, percetakan. Lalu ada fotonya lah, kok ini mukanya dari mata segala macam, sepertinya bukan wajah Jokowi. Ada lagi yang pakai aplikasi, ini sepertinya ijazah sepupunya atau ponakan Pak Jokowi. Jadi ditunjukkan pun juga hanya jadi, mohon maaf, bahan bulian. Bahkan dicari terus persoalan, sehingga kami melihat ini hanya jebakan Batman. Kalau kita tunjukkan juga malah semakin besar persoalan. Akhirnya kita putuskan, kita tunjukkan untuk tujuan yang jelas, manfaat yang jelas, terutama manakala diminta oleh penegak hukum terkait. Termasuk terakhir di Bareskrim Pak Jokowi juga bilang waktu tanya wartawan, kapan tunjukkan? Pada saatnya di pengadilan saya akan tunjukkan, saya akan bawa pada hakim. Tapi pertanyaannya kan untuk aslinya sampai sekarang kita belum lihat secara nyata mungkin ya, secara ini kita tunjukkan, kita belum tahu, tapi sebenarnya isinya sudah ketahuan dari kopinya segala macam sudah terbuka semuanya. Nah, apakah masih ada alasan untuk Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya? Jangan kemana-mana saudara, kami akan bahas usai jeda berikut ini. Di studio dan sudah bergabung juga saudara bersama kami melalui sambungan telepon ada pakar telematika Roy Suryo yang juga merupakan terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Selamat pagi Mas Roy. Ya, selamat pagi Mas, selamat pagi juga Pak Arianto, selamat pagi juga Mas Rifai. Pagi Mas Roy. Ya, Mas Roy, ini kan sudah dijembrengkan segitu detailnya gitu ya kemarin di Bareskrim, semuanya asli gitu. Kurang apa lagi sih Mas Roy Suryo ini maunya Mas? Iya, tetap apa yang sudah dilakukan oleh Puslapor Bareskrim Polri, tetapi perlu diingat bahwa apa yang sudah disampaikan itu memang masih merupakan satu tahapan dan bukan merupakan final dari semua. Yang pertama adalah ya, jadi hasil dari yang disampaikan itu kan memang itu tugasnya Puslapor ya, jadi meneliti sesuatu yang disebut sebagai alat bukti. Nah, tapi itu kan dalam kasus ini alat bukti, nanti ada alat bukti yang lain. Artinya itu bukan merupakan hasil akhir. Jadi tidak bisa kemudian itu dikatakan itu adalah sudah merupakan final gitu ya. Karena finalnya itu nanti memang ada di pengadilan. Finalnya itu nanti adalah merupakan keputusan yang inkrah dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu baru. Halo? Sudah detail. Itu memang tampaknya detail, tapi sebenarnya tidak. Merupakan hasil yang identik, jadi mengidentifikasi sesuatu yang itu disebut sebagai
ijazah, tetapi kan bukan menguji otentifikasi. Jadi artinya kita tidak menguji itu otentik atau tidak. Apalagi yang paling penting itu yang ditunggu adalah bentuk dari ijazahnya seperti apa gitu ya. Kan sayangnya kan memang tidak ditampilkan gitu. Malah yang ada di belakang dari Pak Dirtipidum kemarin kan bukan ijazah yang dipertanyakan gitu, malah itu kayak cuma hanya fotokopi saja yang ditampilkan. Jadi ini yang tidak menjawab sebenarnya. Kalau saja ijazah itu ditampilkan clear gitu, bahkan mungkin Oke, Mas Roy Suryo berarti memang yang Anda minta sekarang paling tidak tunjukkan yang asli, karena yang kemarin ditunjukkan di layar belakang Barreskrim hanya salinannya. Saya ke Mas Rifai lagi. Tadi kan Anda bilang ada privasi di situ, tapi kan di mana-mana sudah tersebar nih soal kopiannya, kemudian datanya juga sudah tersebar. Kemudian apalagi yang dijaga, Pak Rifai, kalau misalnya sudah tersebar datanya sebenarnya? Ya, kami kembali lagi kami tidak melihat ada satu urgensi kenapa harus ditunjukkan. Ya, karena kembali lagi dari perjalanan kasus ini, bahkan kami menduga kalau ditunjukkan pun menimbulkan persoalan baru, ya, tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana pihak UGM sendiri sudah mengklarifikasi, ijazahnya ditunjukkan di layar besar, para alumni juga menunjukkan ijazahnya, kan tidak selesai gitu, terus dicari persoalannya gitu ya. Nanti kalau ditunjukkan lagi aslinya, wah diributkan lagi, kenapa ada bercak ini bercak itu misalnya ya gitu ya. Akhirnya tidak berhenti. Dan kedua juga ini buat masyarakat ya. Misalnya saya perumpamaan ini uang, saya tunjukkan, kan tidak mungkin bisa ditentukan apakah ini uang ini palsu atau asli. Hanya sekedar melihat kasat mata. Bagaimana mengujinya? Dibawa ke laboratorium forensik. Jadi ditunjukkan pun juga tidak bisa menunjukkan otentifikasinya dengan bahasa istilah barunya Mas Suryo nih. Ditunjukkan otentifikasi. Menurut saya tidak gitu, karena kasat mata justru lebih lemah dibanding laboratorium ya. Oke, tapi kalau misalnya publiknya belum puas, kita minta untuk ditunjukkan, boleh nggak sih sebenarnya? Kami tidak menjadi pemuas publik. Oke, ya. Bukan people pleaser. Lebih kepada bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara hukum yang konstitusional ya, dan tidak lebih kepada memuaskan hasrat atau kepuasan. Saya pikir bukan seperti itu. Dan satu yang perlu diingat ya, tolong lihat juga Pak Jokowi ya, bagaimanapun juga kehormatan dan nama baik beliau itu sudah dikoyak betul ya. Ini bukan soal pencemaran nama baik, ini soal fitnah, Mas. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi agama manapun bicara seperti itu. Ini juga tolong dilihat bahwa ini sesuatu yang juga merusak kepercayaan beliau dan perlu kita kembalikan. Kedua, fitnah itu korbannya bukannya Pak Jokowi, Pak, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi informasi yang tidak benar itu. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah justru untuk mengembalikan hak publik, hak Pak Jokowi ya, termasuk tadi kalau Mas Suryo bilang kita tunggu ke pengadilan, berarti apa? Memang Mas Suryo juga ingin laporan Polda itu terus berlanjut. Mas Roy, tanggapannya Mas Roy, ini pengen berlanjut di Polda, terus kemudian kalau ditunjukkan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti apa Mas Roy? Iya, jadi artinya gini ya, yang tetap menghargai upaya itu, tetapi sekali lagi ini belum hasil yang final ya, karena apa? Kalau hasil final saintifik itu berarti boleh itu dikritisi atau itu boleh dikaji lagi oleh ahli atau pakar yang lain. Karena sekali lagi ini merupakan satu tahapan, dan sebenarnya kan apa yang dilakukan Puslapor ini kan memang satu tahapan saja gitu ya. Artinya bukan finalnya biar nanti yang seperti yang bagaimana sering dikatakan kan itu. Jadi artinya harus di depan pengadilan atau biarkan nanti hakim atau itu yang menguji. Jadi saya kira ya kita ikuti saja prosesnya gitu. Jadi artinya jangan kemudian buru-buru dikatakan oh ini sudah final. Sama sekali belum, apalagi yang dilakukan kalau secara teknis ilmiah itu baru proses belum melakukan identifikasi, bukan proses melakukan menyebutnya namanya otentifikasi. Dari sisi otentifikasi masih jauh itu tahapannya ya gitu. Jadi artinya jenis-jenisnya juga belum diumumkan, itu Mas. Mas Suryo, tadi kan ada pernyataan juga dari Pak Arianto terkait dengan istilah identik dan juga otentik. Ini kan memang berbeda, dan kalau konteksnya di lapor ini kan identik. Mungkin Pak Arianto boleh menjelaskan kembali Pak terkait tadi pernyataan Bapak yang terkait identik itu sebenarnya memang istilah yang digunakan untuk lapor, kemudian otentik sebenarnya perlunya hanya ya udah kita ke penerbitnya saja gitu. Ini asli seperti itu. Ini kan yang kita bicarakan adalah teori pembuktian. Teori pembuktian suatu dokumen yang dianggap itu palsu. Teorinya adalah menguji bagaimana
Jadi membuktikan suatu dokumen itu asli atau tidak asli, tidak harus selalu pakai lab for scientific, bukan. Tinggal lihat dokumennya itu, Pak. Kalau dokumen yang dikeluarkan oleh kelurahan, ini asli apa tidak? Ya pasti kita akan melacak pada lurahnya dong, masih hidup apa enggak. Ini Bapak keluarkan, Bapak ini enggak perlu lagi diperiksa pakai autentikasi lagi. Kalau memang itu analog seperti itu ya gitu ya. Jadi kalau sudah sama lurahnya udah dibilang kita otentik sama gitu, yang Pak, ya? Sama yang buat, yang mengeluarkan itu tanya, dan kemudian lihat yang produk yang lain-lain kayak apa, bandingan. Nah, kemarin itu, ya kalau ini kan tadi dibilang itu baru permulaan. Kalau kemarin itu ya, bagi saya meriksa di lapor itu saya seperti Pak Rifai tadi bilang itu berlebihan sebetulnya, itu sebetulnya tidak perlu itu. Ya, tapi itu dilakukan hanya karena menuruti daripada bukti yang disampaikan sana bahwa ini saya sudah pakai lapor hasil scientific saya kayak gitu. Itu sebenarnya itu membandingkan dengan ijazah yang lain untuk menguatkan gitu. Ini tugas polisi ya tidak mengeluarkan autentikasi, Pak. Ya pembuktian itu, Pak, ini adalah asli atau bukan. Cuman itu aja, Pak. Nah, saya katakan ya, karena kalau ini belum selesai, itu belum selesai menurut pandangan Pak Roy kan, dia sebagai penggugat kan. Karena kan dia maunya kan ijazahnya itu dikeluarkan bagi dia mungkin kalau sudah gini kan sudah selesai katanya ya, tapi saya nggak yakin kan itu tidak hanya itu aja. Ini yang berbahaya ya. Yang ingin saya ingatkan ya gitu. Masyarakat itu ya, jadi mohon dipahamilah cara pembuktian itu kayak gini gitu ya. Sekarang bayangkan ya, apalagi masyarakat umum. Ibu Mega aja sampai ikut-ikutan kan. Tunjukkan selesai urusannya. Itu menunjukkan bahwa segitulah, Pak. Kalau masyarakat diberikan pemahaman sesuatu yang nggak benar dan tidak ada yang meluruskan, kita itu berbahaya, Pak, untuk itu. Saya hanya bisa komentar kayak gitu aja untuk sementara ini gitu. Mas Roy, untuk asli atau tidak kan langsung ke UGM-nya saja sebagai penerbit dan sudah dikatakan juga gitu ya. Kemudian tidak perlu sampai ke forensik walaupun akhirnya sudah diuji forensik juga dan sudah dibilang bahwa ini identik. Sebenarnya apalagi yang Mas Roy inginkan selain mungkin menunjukkan ijazah palsunya, maksudnya ijazah yang aslinya ke publik? Iya, itu tadi. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Arianto. Ya, kita hormati pandangannya dan juga langkah selama ini yang sudah dilakukan oleh Puslapor. Ya, tapi sekali lagi masyarakat kan juga ingin kepastian, ingin bukti itu secara kasat mata, sudah dilihat gitu ya. Jadi kalau saja misalnya kemarin tuh disajikan ya gitu, dipegang ijazahnya, saya kira akan jauh hasilnya, kepercayaan publik itu akan muncul dibandingkan dengan sekarang. Sekarang coba kita lihat kepercayaan publik, malah backfire gitu dengan penjelasan kemarin. Kalau kita lihat apa yang terjadi, jadi seperti berusaha meyakinkan, tapi ternyata masyarakat cenderung tidak percaya. Kita lihat deh berbagai tanggapan masyarakat yang ada. Jadi saya sebenarnya juga melihatnya sayang banget gitu loh, gitu penjelasan dari Puslapor seperti kemarin. Kalau kemarin misalnya belum dikembalikan ijazahnya, atau malah disita, atau nanti dulu pengembaliannya nanti setelah kemudian, ini kan juga masih baru tahap penyelidikan ya, belum penyidikan. Kemudian nanti sita di dalam penyidikan, karena biasanya pembuktian itu kan ada pada penyidikan, baru di situ kemudian ditampilkan dan atau bahkan nanti mungkin di refer ke Polda Metro, tempat misalnya itu nanti akan digunakan untuk kepentingan laporan yang lain ya. Saya kira itu akan lebih sempurna lah apa yang dilakukan oleh Puslapor. Jadi sekali lagi yang kemarin itu adalah sayang, tahapannya menurut saya tidak sempurna dan ini justru malah menimbulkan ketidakpercayaan bagi masyarakat. Itu. Oke, baik. Tadi Mas Suryo juga bilang kita lihat proses di pengadilan dan sekarang memang kalau di Polda masih berjalan juga penyelidikannya. Tapi Mas Roy sendiri bagaimana nih menyiapkan ketika nanti kembali untuk dikonfirmasi oleh Polda Metro Jaya terkait laporan Pak Jokowi, sudah siap Mas Roy? Oh tentu saja ya, kami kemudian memang sebagai orang yang taat hukum kita akan melampaui nanti proses-proses yang ada dan juga nanti akan kita lihat juga apakah proses itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Yang dilaporkan apa, kemudian yang dilaporkan siapa, pasalnya sesuai atau tidak ya gitu, melanggar hak asasi manusia atau tidak gitu ya, tepat atau tidak gitu. Jangan sampai kemudian seperti kemarin gitu ya, ada indikasi yaitu digunakannya pasal-pasal yang jauh di luar dari kepentingannya. Karena Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35 itu tentu saja kegunaannya bukan untuk itu. Kalau pasal 310, 311 silakan.
Oke. Ya, 27A silahkan nanti tinggal dibuktikan saja. Oke, tapi Mas Roy setuju kalau misalnya kami bilang bahwa Mas Roy juga bisa terima bahwa kasus di Barreskrim sudah berhenti gitu, Mas? Daripada ini berhenti, meskipun ya banyak sekali pendapat seperti kemarin kan kita dengar juga di Ya. Mas Roy terputus, suaranya bahwa, terputus, Mas? Bisa diulangi, Mas? Ya, baik. Dan jadi kita sekali lagi menghormati ya gitu apa ya statement itu, meskipun kalau dari sisi pakar hukum, saya bukan pakar hukum ya, pakar hukum seperti Prof. Jamin Ginting semalam di Kompas TV juga mengatakan masih terlalu prematur ya untuk menghentikan, karena yang berhak menghentikan perkara itu kalau sudah masuk ke tahap penyelidikan itu penyidikan itu dengan SP3, atau kalau sudah di penyelidikan misalnya dengan SP2HP gitu ya gitu, untuk kemudian bersama ini kan masih dalam tahap untuk mengklarifikasi semuanya. Tapi sekali lagi ya itu hak daripada Puslapor untuk berstatement itu, hanya sayang itu justru membuat ketidakpercayaan dari masyarakat menjadi semakin menjadi itu, Pak. Berarti fix menerima, dan apakah ada nanti upaya lanjutan misalnya melapor ulang atau menggugat kembali gitu, Mas Roy Suryo? Gini ya, tolong dikoreksi, bukan maksudnya menerima, tapi artinya itu hak daripada Puslapor untuk menyampaikan pendapatnya, yaitu itu hak dari Puslapor. Perkara itu diterima atau tidak, ya kita lihat saja nanti. Karena kebetulan sebenarnya saya bukan yang termasuk yang pelapor di Barreskrim ya, yang melapor. Berarti belum terima untuk ini dinyatakan asli oleh Barreskrim ya, Mas Roy? Ya gitu. Ahli yang akan dilibatkan di situ. Jadi bukan pelapor. Yang pelaporan kan ada 4 orang. Cuman saja ya kita lihat nanti dan yang saya sesalkan adalah kemudian bahwa maksud yang mungkin maksudnya baik ya gitu. Tapi kan malah tidak tercapai gara-gara tidak proper atau kurang proper atau tidak sempurna, bahkan kemudian hanya melakukan identifikasi bukan autentifikasi. Oke, saya ke Pak Rifai. Memang kalau tadi ada sebutkan bukan tugas kami untuk memuaskan publik, bukan tugas kami untuk membuat publik percaya. Tapi kan ini sekali lagi adalah berkaitan dengan citra Pak Jokowi gitu ya. Oke, disampaikan oleh Mas Roy Suryo, banyak publik tidak percaya, kemudian mengira yang macam-macam, hanya tinggal tunjukkan aslinya saja, insya Allah publik percaya gitu. Nah, tidak ada pertimbangan itukah misalnya Mas, untuk bisa jangan sampai citra Pak Jokowi ini buruk lagi di mata masyarakat terkait dengan tidak mau nunjukin ijazah aslinya? Pertama, kalau data kami justru berbeda dengan data yang disampaikan Pak Suryo. Kalau data kami justru masyarakat sudah clear dengan proses yang ada ya. Justru kalau Pak Suryo mengklaim masyarakat sebagian besar ingin tunjukkan, saya pikir masyarakat yang mana gitu ya. Mungkin kalau masyarakat yang selama ini memang tidak suka dengan Pak Jokowi sih sampai kapanpun juga pasti akan mencari kekurangan Pak Jokowi. Tapi mayoritas masyarakat menurut saya sih sudah clean and clear ya. Orang-orang yang pernah kuliah segala macam sudah mengerti siapa yang berhak memverifikasi sebuah ijazah, ya kampus penerbit gitu. Tapi menjawab ya pertanyaan Mas Suryo dan teman-teman yang masih komplain, akan kita tunjukkan seperti yang Pak Jokowi sampaikan, pasti akan ditunjukkan, tapi di muka pengadilan. Artinya dalam sebuah forum resmi, dan ada alasan kenapa beliau menunjukkan, karena permintaan hakim. Nanti teman-teman media juga bisa meliput, akan dipegang oleh Pak Jokowi dan ditunjukkan, tapi dalam persidangan atas permintaan hakim. Jadi tinggal tunggu waktu saja lah. Berarti antara pada saatnya bisa melihat langsung ya, tapi dalam forum yang jelas, bukan hanya karena permintaan 1-2 orang saja untuk memuaskan atau untuk membangun sebuah frame baru ya. Berarti ini antara yang di Polda, di Sleman ataupun di Surakarta, pokoknya antara 3 itu? Enggak, yang di Polda Metro. Di Polda Metro, yang di Solo dan Sleman Perdata tidak? kita pertama kebetulan yang perdata yang sekarang ini kami bukan nangani, jadi kami nggak bisa berkomentar. Yang kedua, kalau di perdata sih sifat pembuktiannya itu adalah pasif ya. Jadi para pihak mengajukan pembuktian dan boleh dibilang tidak begitu menjadi menarik perhatian. Yang kami sampaikan kemarin itu oleh Pak Jokowi langsung di Barreskrim adalah di persidangan pidana yang sudah kita laporkan di Polda. Jadi mungkin kalau nanti sidangnya berjalan di PN Jakarta Selatan, ya kita tinggal tunggu ya, Pak Jokowi akan datang sebagai saksi korban, dan tentunya akan membawa ijazah itu sesuai dengan yang disampaikan di Barreskrim. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Arianto, Anda menyikapi polemik ini seperti apa? Karena sepertinya tidak selesai-selesai walaupun sudah ada pernyataan final dari Barreskrim kemarin yang disebut final oleh Barreskrim ini bahwa asli. Bagaimana Anda menilai polemik ini? Ya, ini kasus ini ya menurut saya kalau sekarang secara global ini baru 50%.
kasus ini akan berhenti apabila dan kemudian kebenaran itu akan terkuak betul-betul apabila 2 LP ini sudah diselesaikan secara hukum. Sekarang ini baru yang 1 LP yang di Barreskrim walaupun itu belum LP ya karena pengaduan, karena itu belum diduga sebagai suatu kejahatan sehingga masih pengaduan, tapi setelah diselidiki ternyata itu tidak ada namanya pidananya karena hasilnya kan asli. Nah, hasil daripada penyelidikan dari Barreskrim itu yang memang ditunggu-tunggu oleh Metro, Pak. Metro itu dulu tidak bisa melanjutkan laporannya dari Pak Jokowi bahwa saya dicemarkan dengan ini karena belum dibuktikan apakah itu ijazah itu palsu apa enggak. Begitu itu ijazahnya asli, ya pasti ya ini berarti berarti unsurnya ada kan. Memang ijazahnya asli tapi dibilang tidak asli dan disebarkan kemana-mana, itu kan fitnah jadinya. Disinilah mulai daripada penyidikan yang kedua lagi. Jadi kalau tadi Pak Roy mengatakan itu kan baru permulaan benar, baru permulaan yang di Metro itu untuk bisa berjalan lanjut itu. Nah sekarang lah pasti nanti Metro akan menyelesaikan ini dan mudah-mudahan dalam tempo singkat juga ya karena buktinya sudah banyak, tinggal dikirim ke jaksa dan jaksa nanti ke pengadilan. Disitulah nanti akan kelihatan bukti yang tadinya dibawa Pak Jokowi kemarin itu akan ditampilkan, pasti bukan ditampilkan ke publik kan Pak, kasihkan hakim kan, hakim yang menilai itu kan gitu. Itu kurang lebih gitu Pak. Jadi saya pikir ini bagus, sudah on the track dan kita tunggu aja perkembangannya selanjutnya. Hanya saya pesan pada masyarakat ya. Tadi kalau dibilang masyarakat percaya apa tidak itu masyarakat yang mana? Masyarakat itu ada dua Pak, ada yang di medsos, ada yang diem, ada yang gondok tapi diem, ada yang ini. Tapi saya yang mengharapkan jangan sampai masyarakat dibelah kayak gitu Pak. Dengan provokasi yang kayak gini, atau terbelah. Negara kita nggak bisa maju-maju, kita diresoki dengan pembelian. Itu yang dipikirkan oleh orang asing yang mau memecah-pecah bangsa Indonesia. Berarti kita nantikan Mas Roy Suryo juga sudah siap untuk di Polda, dari pihak Jokowi juga sudah siap. Kita nantikan bagaimana proses di Polda Metro Jaya nanti terkait dengan polemik ijazah ini. Terima kasih Mas Roy, Pak Rifai dan juga Pak Arianto sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat semuanya.